Al-Kisah, seorang wanita yang baru saja menikah. Hatinya penuh harapan, penuh impian tentang rumah tangga yang sakinah. Tapi apa yang terjadi? Mahar yang seharusnya menjadi haknya, justru diambil oleh keluarganya. Bahkan kadang oleh suaminya sendiri. Padahal, itu adalah simbol cinta, kehormatan, dan keseriusan dalam pernikahan. Inilah realita di masa jahiliyah dulu. Perempuan diperlakukan layaknya barang, hak-haknya diremehkan, bahkan diperdagangkan. Namun, Islam datang membalikkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedongan Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Melalui surah An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, mahar adalah hak penuh seorang wanita. Tidak boleh direbut, tidak boleh dipermainkan. Allah berfirman, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka dengan rela hati menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah pemberian itu dengan senang lagi baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Sebelum Islam datang, mahar bukanlah hak wanita. Dalam budaya jahiliyah, mahar justru diberikan kepada ayah atau walinya. Bahkan, ada yang menikahkan putrinya hanya demi keuntungan pribadi. Ayat ini turun sebagai teguran. Mahar adalah hak istri sepenuhnya. Tidak boleh dialihkan kepada orang lain tanpa kerelaannya. Allah ingin mengangkat martabat perempuan, agar mereka dihormati, bukan ditindas. Dari ayat ini, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Pertama, mahar adalah hak penuh istri. Ia berhak menentukan penggunaannya. Tidak boleh suami atau orang tua memaksanya menyerahkan mahar. Kedua, mahar adalah simbol penghormatan. Bukan harga seorang wanita, melainkan tanda kesungguhan suami dalam membangun rumah tangga. Ketiga, kerelaan istri adalah syarat utama. Jika ia dengan senang hati memberikan sebagian kepada suami, maka itu halal dan penuh berkah. Di masa Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat miskin datang ingin menikah. Ia tidak punya emas, perak, apalagi harta. Rasulullah bertanya, apakah engkau punya sesuatu? Ia menjawab, tidak ada, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, carilah walau hanya cincin dari besi. Namun ia tetap tak mampu. Akhirnya, Nabi SAW menikahkannya hanya dengan mahar berupa hafalan Al-Quran yang akan ia ajarkan kepada istrinya. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai mahar bukan pada mahal atau murahnya, tapi pada keberkahan dan keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan Ibnu Hibban. Ini menunjukkan betapa Islam memudahkan, bukan mempersulit. Mari kita lihat kondisi zaman sekarang. Ternyata, masalah mahar masih relevan. Ada sebagian orang yang menganggap mahar hanyalah formalitas. Bahkan ada yang memaksa istri menyerahkan maharnya kembali setelah menikah. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Realitas sekarang, masih ada suami atau keluarga yang merasa berhak mengambil mahar setelah akad. Padahal, mahar adalah hak mutlak istri. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ini. Jika mahar berupa uang tunai, maka uang itu bukan untuk membayar pesta. Bukan untuk orang tua, tapi sepenuhnya milik istri. Jika ia mau membantu biaya resepsi, itu harus dengan kerelaan. Ada juga keluarga yang mematok mahar tinggi demi status sosial. Misalnya, kalau mau menikah dengan anak saya, minimal harus memberi rumah dan mobil. Sikap ini justru berlawanan dengan semangat Islam, yang ingin memudahkan jalan menuju pernikahan halal. Untuk itu, masyarakat perlu kembali pada prinsip syariat, bahwa mahar adalah simbol cinta,
bukan ajang pamer kekayaan. Banyak pemuda jadi takut menikah karena mahar dianggap harus mahal, mobil, rumah, bahkan ratusan gram emas. Padahal, Islam membuka ruang untuk mahar sederhana, bahkan sesederhana mengajarkan hafalan Al-Quran, atau sesuatu yang bernilai bagi keduanya. Seharusnya orang tua mempermudah pernikahan, bukan mempersulit. Jika calon suami hanya mampu memberi mahar sederhana, seperti seperangkat alat sholat, cincin perak, atau bahkan hafalan Al-Quran, itu tetap sah dan penuh berkah. Fenomena sosial modern, antara lain, mahar dijadikan ajang pamer kekayaan. Ada yang menikah karena materi, bukan cinta dan tanggung jawab. Bahkan, ada kasus di mana mahar ditahan oleh keluarga istri, padahal itu adalah hak pribadi sang istri. Padahal, jika mahar berupa emas, itu sepenuhnya milik istri, bukan otomatis menjadi milik suami. Jika mahar berupa uang tunai, maka uang itu bukan untuk membayar pesta, bukan untuk orang tua, tapi sepenuhnya milik istri. Dahulu mahar identik dengan emas, perak, atau harta benda. Namun di zaman modern, mahar bisa berupa benda berharga, misalnya emas, rumah, tanah. Ilmu pengetahuan, seperti hafalan Quran, buku karya sendiri, atau skill tertentu. Manfaat modern, seperti pendidikan atau biaya kuliah, tabungan investasi, bahkan asuransi syariah. Sebagai bentuk perlindungan masa depan. Yang penting adalah nilai kebermanfaatannya, dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Di era modern, banyak pasangan yang menikah hanya karena cinta, tanpa memikirkan tanggung jawab. Mahar mengingatkan bahwa pernikahan bukan main-main. Suami menunjukkan kesungguhannya dengan memberi sesuatu yang bernilai, sesuai kemampuannya. Mahar bisa menjadi simbol komitmen finansial, bahwa suami siap memikul tanggung jawab nafkah setelah menikah. Dengan memahami tafsir ini, kita tahu bahwa pernikahan bukan tentang harta, melainkan tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan keberkahan. Ayat ini adalah bukti cinta Allah kepada kaum wanita. Islam datang bukan untuk membatasi mereka, tapi untuk memberikan hak-hak yang selama ini dirampas. Mahar bukan sekadar hadiah, tapi simbol kehormatan dan kesungguhan seorang suami. Maka janganlah kita meremehkan hak perempuan, dan jangan pula mempersulit pernikahan dengan mahar yang berlebihan. Karena pernikahan yang diberkahi adalah pernikahan yang dimudahkan syaratnya, dipenuhi kasih sayang, dan dijaga dengan tanggung jawab. Jika Anda merasa mendapatkan pelajaran dari tafsir ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita sebarkan keindahan ajaran Islam, agar lebih banyak orang merasakan betapa berharganya wanita di sisi Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.